Baik Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang diberkati, kita sudah tiba pembacaan kita di Mazmur 142. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dari Mazmur 142. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Daud. Ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Bersama saya ucapkan di dalam gua. 2, 3, di dalam gua. Ya. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. 4. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Loncat ke ayat yang ke-7. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Judul renungan pada hari ini adalah ketika putus asa. Ya, ini cerita tentang Daud ada di dalam gua. Daud ada di dalam gua di En-Gedi, bukan sedang tamasya. Ya, hari-hari ini zaman modern, orang-orang pergi ke gua-gua untuk tamasya. Ya, ada sedikit orang yang kemudian bersemedi di dalam gua. Nah, apa yang dituliskan di dalam Mazmur 142 ini, puji Tuhan, ya. Bulan yang lalu saya dan istri mendapatkan kesempatan untuk pertama kalinya pergi ke En-Gedi, ya. Biasanya kalau tur ke Israel jarang sekali yang dibawa ke En-Gedi. Tapi hari itu oleh anugerah Tuhan kami dibawa loh ke En-Gedi ini. Jadi ke gua di mana Daud ini bersembunyi, Bapak Ibu sekalian, ya. Daud ini ada di En-Gedi karena dia dikejar-kejar oleh mertuanya yang bernama Saul, raja Israel yang mau membunuh Daud, ya. Karena iri hatinya, maka Saul kepingin yang namanya Daud itu dibunuh, ya. Maka Daud kemudian melarikan diri dari Saul. Dan apa yang sudah kita baca ditulis bahwa Daud itu menjadi sangat lemah. Artinya begini, bukan secara tubuh jasmaninya sangat lemah, tubuh jasmaninya memang lelah, tetapi yang lebih membuat dia menjadi lemah itu yaitu semangatnya, spiritnya. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian dengan yang namanya semangat. Amsal bilang begini, semangat yang padam itu mengeringkan tulang, tapi hati yang gembira itu adalah obat yang sangat manjur. Iblis musuh kita, ya, dia mau menekan setiap orang, baik itu orang percaya maupun orang tidak percaya, ditekan sedemikian rupa sampai spiritnya lemah, menjadi putus asa. Ya, kalau ada putus asa, orang mengalami putus asa, kita sudah melihat di berita-berita atau mungkin ada kenalan kita. Maka yang pertama, ya, yang sering ditempuh adalah bunuh diri. Ya. Itu orang yang putus asa, dia bunuh diri. Kemudian yang kedua, orang yang putus asa kemudian lari ke narkoba. Yang ketiga, ada orang yang putus asa kemudian melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak terpuji, termasuk misalnya korupsi,
mencuri, membunuh, selingkuh, ya, dan berbagai macam perbuatan buruk itu dilakukan oleh orang-orang yang putus asa. Nah, kita lihat bagaimana sebagai seorang yang cinta Tuhan, Daud ketika putus asa, dia lari dari hadapan Saul dan dia bersembunyi di gua, ya. Nah, yang kita mau perhatikan apa yang dikerjakan oleh Daud ketika ada di dalam gua, ya. Ternyata di dalam gua ini yang perlu ditiru Bapak Ibu sekalian. Di tempat yang tidak nyaman, di tempat yang tidak baik, maka Daud merubah gua itu menjadi tempat doa, ya. Bersama saya ucapkan, gua berubah menjadi tempat doa. 2, 3, gua berubah menjadi tempat doa. Gua berubah menjadi rumah doa. Nah, hari ini bagaimana keadaan kita? Apakah kita sedang putus asa dan ada di dalam gua-guanya kita masing-masing? Maka Bapak Ibu sekalian, jalan keluar yang terbaik, please jangan bunuh diri, ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, jangan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, tapi rubahlah gua-gua kesuramanmu menjadi tempat doa. Amin. Nah, karena doa itu adalah jalan keluar yang paling baik. Saya ini bicara seperti ini, saya juga ngalami Bapak Ibu sekalian. Daud ngalami hal yang buruk, saya juga pernah ngalami hal yang buruk, putus asa, ya, sampai nggak punya uang Bapak Ibu sekalian, dan tidak bisa melihat jalan keluar. Pada waktu itu tahun 1991, ketika tiba-tiba terjadi krisis ekonomi yang dikenal di Indonesia dengan TMP, Take Money Police, atau disingkat dipelesetkan menjadi Taman Makam Perusahaan, ya. Banyak perusahaan-perusahaan kemudian bangkrut, mati, ya. Demikian juga perusahaan saya, Bapak Ibu sekalian, juga mengalami hal seperti itu. Dan saya tidak bisa melihat jalan keluar. Segala usaha sudah dikerjakan untuk menutupi semua biaya dan hutang-hutang, ya. Tetapi tidak ada jalan keluar. Bank-bank bilang begini, semua bank dia bilang, maaf Pak, ya, kami tidak bisa bantu kali ini. Biasanya bank-bank itu, Bapak Ibu sekalian, pada tahun itu 91, mereka dengan murah hati bisa memberi kredit dan lain sebagainya. Tapi hari itu, karena krisis, dia angkat tangan. Tidak seorang pun yang bisa membantu bisnis saya. Dan saya putus asa, ya. Tapi puji Tuhan, di dalam keadaan putus asa, saya datang kepada Tuhan. Saya rubah gua saya menjadi tempat doa. Saya berpuasa, saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, menangis, minta tolong kepada Tuhan. Ketika di kiri kita, nggak bisa tolong kita. Ketika di kanan kita, nggak bisa tolong kita. Ketika di depan kita, kita nggak bisa lihat jalan. Ketika di belakang kita, kita juga nggak bisa lihat jalan. Ingat Bapak Ibu sekalian, ada jalan di atas, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Tuhan punya cara yang tidak terbatas. Bukan 1001, bukan 1.000.001, tapi Tuhan punya cara yang tidak terbatas untuk menolong kita. Keluarga kami pernah mengalami keadaan krisis. Orang-orang bilang, tidak mungkin keluarga dan rumah tanggamu dipulihkan. Dan saya mengaminkan, memang keadaannya amat sangat tidak memungkinkan, dan saya tidak bisa melihat jalan keluar.
untuk pemulihan dalam keluarga dan rumah tangga saya. Tetapi di tengah-tengah situasi yang putus asa, istri saya, Ibu Yongki, wanita yang berhati emas ini, dia merubah guanya menjadi tempat doa. Ya, di tempat doa itu, di gua itu, di dalam keadaan putus asa, dalam keadaan lemah, datang kepada Tuhan, berteriak minta tolong. Seperti Daud dikatakan begini, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Bapak Ibu sekalian, jangan curahkan keluhan kita kepada manusia, ya, sebab manusia itu sangat-sangat terbatas. Orang yang kaya, uangnya juga terbatas. Orang yang baik, kasihnya terbatas. Orang yang pintar, hikmatnya juga terbatas. Ketika kita mencurahkan keluhan kita kepada manusia, kita akan kecewa. Tetapi ketika kita mencurahkan keluhan kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah dikecewakan. Dalam kitab Yesaya dikatakan begini, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan seperti burung raja wali muda. Berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi letih. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, di dalam bisnis saya tahun 1991 itu, ketika saya menangis, berteriak, minta tolong kepada Tuhan, mencurahkan segala isi hati saya kepada Tuhan. Dengan cara yang ajaib, hari itu Tuhan kirimkan sebuah lembaga keuangan yang begitu lemah, yang kayaknya enggak mungkin lembaga keuangan ini bisa menolong saya. Tetapi lembaga keuangan ini dengan murah hati, dia bersedia untuk menolong dan menutupi semua persoalan keuangan yang dihadapi perusahaan saya pada tahun 1991 itu, sekian miliar rupiah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Dan Yesus ini berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika Ibu Yongki juga menjadikan guanya menjadi rumah doa, berteriak, minta tolong kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Padahal banyak teman-temannya yang datang, Bu Yongki, apa mau saya panggilkan pengacara? Bu Yongki, apa mau saya panggilkan polisi? Bahkan Bu Yongki, apa mau saya panggilkan dukun-dukun? Ibu Yongki, apa mau saya panggilkan tukang pukul? Ya kan? Untuk mengatasi semuanya itu. Ibu Yongki dengan halus, dengan sopan, dia bilang terima kasih. Ya, aku punya penolong yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan Alkitab bilang bahwa sebagai penolong di dalam kesesakan, Tuhan itu sangat-sangat terbukti. Bisnis saya tahun 1991, Tuhan tolong. Keluarga dan rumah tangga saya yang kaya-kaya tidak mungkin dipulihkan, Tuhan pulihkan. Ya, ketika merubah gua itu menjadi rumah doa. Demikian juga Daud, Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika dia berdoa di En-Gedi, di dalam gua, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan kita tahu akhir kisah daripada Daud, bagaimana Daud kemudian menjadi raja terbesar di Israel. Bukan karena Daud hebat, bukan kuat dan gagah Daud, tapi karena Daud mengandalkan Tuhan. Orang yang merubah guanya menjadi rumah doa, artinya orang itu sedang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Daud itu adalah minoritas. Alkitab mencatat pada waktu ada di dalam gua, dia diikuti kurang lebih oleh 400 orang. Orang yang stres, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Sementara Saul
yang sedang mengejar-ngejar Daud. Dia adalah Raja Israel yang sangat berkuasa. Dia datang dengan ribuan tentara untuk mengepung dan membunuh serta membinasakan Daud. Hitung-hitungan di atas kertas, ya, itu Daud akan mudah sekali untuk dibinasakan. Karena Daud itu minoritas, sedangkan Saul musuhnya adalah mayoritas. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita yang minoritas, kita yang tidak berdaya, kita yang lemah, kita yang kecil ini, kalau ditambah Tuhan, maka yang mayoritas itu yang minoritas itu menjadi mayoritas. Yang lemah kekuatannya tidak bisa terkalahkan lagi. Karena apa? Karena Tuhan. Ada seorang anak sekolah minggu, dia bilang begini kepada gurunya, ibu guru, apakah apakah mungkin semut yang kecil ini merobohkan tembok gereja yang besar ini? Maka gurunya dia ketawa, anak kecil, ya kan, mana mungkin semut yang kecil ini merubuhkan tembok gereja yang besar, yang kuat, kokoh, terbuat dari batu yang hebat ini. Dan anak kecil ini bilang, bisa Bu Guru, bisa. Kemudian ibu gurunya tanya, gimana caranya? Caranya begini Bu Guru, semutnya naik ke atas gajah. Dan nanti gajahnya yang akan merubuhkan tembok gereja itu, ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kita yang minoritas, kita yang nggak ada apa-apanya, kalau kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita ada di pihak Tuhan dan Tuhan di pihak kita, mana ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Immanuel, bulan Desember ini kita merayakan Natal, artinya Tuhan menyertai kita. Untuk apa Tuhan menyertai kita? Salah satunya agar kita mengalami kemenangan demi kemenangan atas persoalan hidup kita. Baik itu persoalan keuangan, persoalan keluarga, rumah tangga, persoalan kesehatan, bahkan persoalan hati dan damai sejahtera. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan ada seorang pun di antara kita yang putus asa. Tapi jadikan situasi yang putus asa, jadikan situasi ketika kita ada di dalam gua yang tidak enak ini, gua itu dirubah menjadi rumah doa. Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan akan segera datang dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah terlalu terlambat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat untuk menolong kita, tapi Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada hari ini. Bapa, kami hadapkan gua kami. Kami hadapkan situasi keputusasaan kami kepadamu. Tuhan, Engkau memang Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang maha kuasa. Bahkan Engkau yang berfirman, mari yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini bukan lip service, tapi Engkau memang iya dan amin. Waktu kami putus asa, ketika kami datang kepada Engkau, Engkau tolong perusahaan kami. Engkau sudah tolong keluarga kami. Maka kami percaya keluarga jemaat Tuhan ini, orang-orang yang Engkau cintai ini, juga pasti Tuhan tolong. Mari Bapa, tidak ada satupun Tuhan keluhan kami. Tidak ada satupun persoalan kami yang tersembunyi di hadapan-Mu. Semuanya terang benderang. Sekarang kami hadapkan kepadamu. Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Campur tanganlah Tuhan. Campurlah tangan Tuhan. Kami angkat tangan, tanda kami menyerah. Kami angkat tangan, tanda kami tidak mampu Tuhan.
Hanya Engkau yang bisa menolong masalah dan persoalan kami. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berani berdoa. Kami mohon sebelum tahun 2022 ini berakhir, setiap kami mengalami janji Tuhan, Mazmur 20 ayat yang ke-7, yaitu kemenangan yang gilang gemilang oleh karena tangan kananmu yang intervensi dan menolong kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Yang percaya diberkati, ditolong oleh Tuhan bersama kata amin 3 kali. Amin, amin, amin.